Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi. Kita akan menyambung lagi pembahasan kita mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saat ini kita sedang berbicara, sedang bercerita kisah orang paling mulia. Kisah seseorang yang memiliki keutamaan yang agung. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid dalam kitabnya Fiqh Sirah, min ikramillahi jalla sya'nuhu li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahmiluhu a'ba'ar risalati wahdah. Ya. Di antara kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Yaitu Allah berikan amanah untuk memikul beban dakwah ini seorang diri. Itu adalah bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita lihat kalau kita menoleh sedikit ke belakang, bagaimana kisah-kisah para nabi dahulu, kisah-kisah para rasul dahulu. Jika ada sebuah kaum berbuat kerusakan, maka Allah utus seorang nabi dan seorang rasul untuk menyeru kebenaran kepada mereka, untuk menyeru tauhid kepada kaum tersebut. Sesuai dalam kondisi dan waktu pada saat itu. Dan adapun jika nabi dan rasul itu wafat, siapa yang menggantikan estafet dakwahnya? Seorang nabi dan rasul juga. Begitu seterusnya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah amanahkan untuk memikul beban dakwah yang mulia ini seorang diri. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira." Dan andai kata kami menghendaki, benar-benarlah kami utus pada tiap negeri ini seorang peringat atau seorang rasul untuk beri peringatan. Ya, jika Allah berkehendak itu, maka bisa saja yang meneruskan beban dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, jika Allah berkehendak untuk meringankan beban dakwah yang dipikul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Allah hanya ingin membebankan dakwah ini dipikul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri. Pengkhususan ini apa? Pengkhususan pembebanan risalah ini dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru kepada dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Tujuannya apa? Tujuannya tidaklah atau hanya semata-mata untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya semata-mata untuk mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta memberikan Nabi Muhammad atau memberikannya pahala yang banyak. Ya, jadi setiap kaum yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW tentang dakwah ini diterima, dijalankan sampai kita saat ini, maka belum mendapatkan ganjarannya. Didapatkan pahalanya paling banyak yang tidak didapatkan oleh Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Ini adalah bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian nabinya diutamakan. Nabinya memiliki keutamaan yang agung, maka begitu pula dengan umatnya. Umatnya Nabi Muhammad SAW juga memiliki keutamaan yang agung yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Ya. Kalau pada saat itu para nabi diutus khusus untuk para kaumnya. Dengan demikian syariat diturunkan sesuai dengan kondisi kaum masing-masing, dalam pengertian bahwa syariat mereka, yaitu syariat orang-orang terdahulu, dibatasi lingkup waktu dan tempat. Ya, syariatnya sesuai dengan kondisi
saat itu dan waktu pada saat itu, kemudian diutuslah seorang rasul khusus untuk kaumnya. Khusus untuk kaumnya. Ya. Kemudian jika sudah berganti masa, diutuslah juga seorang rasul untuk menyuruh sebuah kaum, yang mana rasul ini dan nabi ini diutus hanya khusus untuk kaum yang itu juga. Seperti itu. Hukumnya meliputi ruang waktu dan kondisi kaumnya pada saat itu. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW diutus untuk segenap umat yang syariatnya telah Allah lengkapkan, ya. Syariatnya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penyempurna syariat-syariat umat-umat terdahulu. Yang mana syariat yang diemban, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad untuk disampaikan oleh kaum atau umat manusia yang banyak ini, syariatnya sangat cocok, relevan sampai saat ini. Ya. Tidak termakan lingkup ruang dan waktu saja. Itu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat yang dulu diajarkan oleh Rasulullah itu relevan dengan waktu dan kondisi kita saat ini. Itu yang membedakan syariat umat-umat terdahulu dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun ketika Hajjul Wada, haji perpisahan Rasulullah SAW. Ayat ini turun yaitu di kota Mekah, tetapi dia termasuk Madaniyah. Kalau surah Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah, pengertiannya adalah surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Itu pengertiannya surah Makkiyah. Kalau surah Madaniyah, bukan setiap surah yang turun di Madinah dia Madaniyah, bukan. Tetapi surah Madaniyah adalah surah yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Karena ada surat yang turun di Mekah tapi dia termasuk Madinah. Contohnya seperti ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku sempurnakan juga nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha terhadap kalian Islam menjadi agama kalian. Yang mana ayat ini turun di mana tadi? Hajjul Wada di mana? Mekah. Di Mekah. Tapi dia termasuk Madaniyah. Karena turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Dan disinilah letak kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana syariat yang dijalankan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian. Ini adalah letak kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh syariatnya umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang mana syariat tersebut dengan kesempurnaannya sangat sesuai dengan kebutuhan umat. Kapan saja waktunya. Kapan saja waktunya. Syariat yang dibawakan Nabi Muhammad tidak terbatas oleh kondisi dan waktu, tetapi relevan di semua waktu dan semua kondisi. Karena tidak dibutuhkan lagi syariat baru. Kok zamannya para nabi dulu, kondisi kaumnya seperti ini, maka syariatnya seperti ini, kemudian datang lagi sebuah kaum, generasi baru, kemudian bisa saja syariatnya dirubah. Tidak sama dengan syariat generasi yang sebelumnya. Tetapi syariatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak dirubah dan sesuai dengan kebutuhan umat sampai saat ini. Kemudian yang kedua adalah berhentinya wahyu dan risalah, ya, berhentinya wahyu dan risalah, yaitu dengan wafatnya Rasulullah SAW, bukan berarti dakwah ini juga terhenti. Bukan juga dakwah ini terhenti. Bahkan dakwah dengan tujuan mengajak manusia ke jalan Allah tetap berlanjut hingga hari kiamat, dan Allah akan menjaga agama ini dengan dua hal, yaitu dengan dijaganya Al-Qur'anul Karim di dada-dada kaum muslimin, ya. Kemudian itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah selalu memunculkan sekelompok orang yang selalu menegakkan kebenaran. Karena umat ini maksum, maksudnya maksum itu terjaga dari persengkongkolan atau persatuan untuk melakukan kebatilan bersama-sama seperti yang dilakukan umat-umat terdahulu. Dan ini juga letak kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW.
Kalau umat-umat terdahulu ingin membuat kerusakan, ingin membuat kesesatan, mereka bersengkokol untuk melakukan hal tersebut. Tetapi umatnya Nabi Muhammad SAW selalu terjaga dari perbuatan itu. Jika ada sebuah kelompok yang ingin berbuat kebatilan, kemusyrikan, atau kerusakan, maka Allah akan datangkan sebuah kelompok juga yang melawan kebatilan tersebut. Karena seperti sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati 'ala dhalal, tidak akan bersepakat umatku ini di atas kesesatan. Ya, jadi itu adalah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian salah satu keutamaannya juga setelah Rasulullah SAW wafat, kalau dulu para nabi wafat yang meneruskan estafet dakwahnya seorang nabi juga, seorang rasul juga. Tapi ketika Rasulullah SAW wafat, siapa yang melanjutkan estafet dakwahnya? Siapa yang memikul dakwah ini? Umatnya, para ulama. Ini adalah bentuk kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW yang meneruskan dakwahnya seorang nabi. Karena al-ulama warathatul anbiya, karena seorang ulama adalah pewaris seorang nabi. Ini juga bentuk kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita akan rinci beberapa poin keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Allah muliakan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah umat yang mampu hidup berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia ini, yang suci ini, dan jalan salafus saleh radhiyallahu anhum. Ini adalah poin yang pertama tentang keutamaannya umat Nabi Muhammad SAW. Umat ini mampu berjalan atau berlandaskan kehidupannya sesuai Al-Quran, As-Sunnah, dan jalannya para salafus saleh, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Kemudian yang kedua, Allah memuliakan umat ini dengan kemampuan mereka melanjutkan amanah dakwahnya yang semestinya menjadi tugasnya para nabi, tetapi dilanjutkan oleh umat yang mulia ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, poin yang kita rinci yang ketiga adalah umat ini diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah memuliakan umatnya Nabi Muhammad SAW dengan memiliki karakter, sifat yang tidak dimiliki umat-umat terdahulu. Karena umat ini terjaga, maksum atau terjaga, yaitu umat ini tidak bersengkokol atau sepakat dalam sebuah kesesatan. Yang itu yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Jadi ini berbicara tentang keutamaannya Nabi Muhammad SAW, juga berbicara tentang keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka berbanggalah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, karena umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak dan yang paling pertama masuk surga. Maka kita jaga kemuliaan ini, jangan nodai kemuliaan ini dengan berbuat kerusakan, membuat kesesatan, membuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan rusaklah sebuah kemuliaan ini maka jangan nodai kemuliaan ini yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kemudian berbicara tentang silsilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Silsilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan rinci dahulu. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang disepakati oleh mayoritas ulama. Ya, kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang para ulama diam, tidak berkomentar banyak. Kemudian pendapat ketiga adalah pendapat yang dhaif. Atau kalau bisa kita rinci, yang kedua ini adalah pendapat yang banyak diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama yang disepakati, yang kedua yang masih diperselisihkan, yang ketiga tidak diragukan lagi bahwa di dalamnya terdapat riwayat yang tidak sahih. Ya. Kalau pendapat yang pertama, yaitu yang disepakati oleh ahlus sirah wal ansab, ya, para ulama sirah, para ahli sejarah dan para ahli nasab. Nasab ada, Pak. Kok di Arab itu ada namanya ahli nasab, ya. Kok di Indonesia kadang, makanya dosen kita di kampus itu pernah bertanya kepada kita, siapa nama antum? Nama ayah antum? Nama kakek antum siapa? Terus nama buyut antum siapa? Rata-rata cuma hafal sampai buyut saja.
Di atasnya buaya sudah orang Indonesia nggak tahu dah siapa namanya. Tapi kalau orang Arab tuh nggak demikian. Karena mereka sangat memperhatikan namanya nasab. Jadi mereka sampai 7 kakeknya ke atas tahu siapa namanya. Itu adalah sebuah keistimewaan juga. Nah, di dalam sirah ini selalu disebutkan namanya ahlus sirah wal ansab, yaitu ahli sirah dan ahli nasab. Nah, ahli sirah wal ahli nasab ini berkata, pendapat yang disepakati oleh para ulama, yang mayoritas para ulama meriwayatkan hal ini, yaitu urutan nasab beliau, nasabnya Rasulullah SAW sampai Adnan, sampai kakek beliau namanya Adnan. Itu riwayat yang masyhur yang selalu kita dengar. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang diperselisihkan, katanya para ulama sirah dan ansab, yaitu nasabnya Rasulullah sampai Nabi Ibrahim. Itu masih diperselisihkan riwayatnya. Kemudian pendapat yang ketiga tidak diragukan lagi kedoifan riwayatnya, yaitu nasab beliau sampai Nabi Adam. Ya, pernah dengar nasab beliau sampai Nabi Adam? Itu riwayatnya masih lemah. Ya, kalau yang kedua sampai Nabi Ibrahim masih diperselisihkan pendapatnya. Kalau yang pertama itu sudah menjadi pendapatnya mayoritas ulama. Ya. Kok kita urutkan satu persatu nama beliau sampai Nabi Adam nih terlalu banyak ya, nggak usah kita sebutkan. Tapi kita akan sebutkan pendapat para ulama nasab beliau sampai Adnan. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, ini sesuai yang disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ya, dan mengenai nasab beliau sampai Adnan. Adapun yang sampai Nabi Ibrahim itu masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Adapun kakeknya Rasulullah SAW yang bernama Qusay, yang tadi sudah bilang. Jadi Rasulullah SAW ini terpilih menjadi seorang Rasul dari keluarga yang punya privilege, Pak. Ya, punya privilege ini keluarganya Rasulullah SAW. Bukan dari orang biasa. Keluarganya Rasulullah ini Masya Allah. Kita akan sebutkan. Yang pertama kakek beliau namanya Qusay. Ya. Qusay ini siapa? Qusay itu adalah kakek Rasul, buyutnya Rasulullah. Dialah yang menyatukan suku Quraisy dan mengembalikan penguasaan Masjidil Haram kepada mereka. Ya. Yang menjadikan Masjidil Haram itu dipegang oleh keluarganya Rasul, dari kaum Quraisy atau kabilah Quraisy, yaitu pada masanya Qusay, ya. Menyatukan suku Quraisy dan mengembalikan penguasaan Masjidil Haram kepada mereka. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi dalam diri orang Quraisy hingga mereka pernah berkata kepada Rasulullah SAW setelah beliau diutus menjadi seorang nabi, bangkitkanlah kembali Qusay, ya, dari kuburnya, karena dia adalah tokoh yang jujur dan selalu benar. Kalau dia bersaksi, ya, Rasulullah disuruh bangkitkan ketika diutus menjadi Rasulullah. Bangkitkan nih Qusay. Kalau dia bersaksi, kalau sudah engkau bangkitkan, kemudian dia bersaksi bahwa engkau adalah utusan yang benar, utusan Tuhan, maka kami akan menjadi pengikutmu. Sampai segitunya orang-orang Quraisy memiliki respek dan rasa hormat terhadap Qusay. Jadi Rasulullah ini dari keluarga yang memiliki nasab yang mulia, ya, yang memiliki privilege kalau kita bahasanya sekarang, Pak, ya, sering dengar seperti itu. Kemudian setelah Qusay meninggal, dia digantikan oleh 4 anaknya. Dan anaknya yang paling menonjol ketokohannya di kalangan Quraisy adalah Abdul Manaf, yang memegang peranan mengatur urusan apa? Abdul Manaf memegang urusan apa? Air, pembagian air Zam-Zam bagi jamaah haji. Nah, ini juga sebuah keutamaan, ketokohan dari keluarganya Rasulullah SAW, dari nasabnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah Abdul Manaf meninggal, dilanjutkan lagi, ya, oleh anaknya namanya Hashim.
Dialah orang yang paling pertama mempelopori perjalanan dagang dari Syam kemana? Dari musim dingin dan musim panas. Ya, dari Syam ke Mekah ke Syam, Syam ke Mekah, seperti itu. Yang dialah orang yang pertama kali mencetuskan perjalanan dagang pada musim panas dan musim dingin. Seperti yang di dalam surah Al-Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-saif, ya, berdagang pada musim panas dan musim dingin, ya, seperti itu. Dan yang pertama mencetuskan itu adalah siapa? Hashim. Yang mana Hashim ini nama aslinya adalah Amr. Kenapa dinamakan Hashim? Karena dia orang yang selalu menyiapkan roti atau makanan bagi jamaah haji yang datang untuk berhaji pada saat itu. Makanya lah dia dinamakan Hashim. Tapi nama aslinya adalah Amr. Kemudian setelah Hashim wafat, ya setelah Hashim ada namanya kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Dia besar di Madinah dengan sangat mirip dengan kakeknya Qusay. Dialah orang yang menggali kembali apa? Dulu sumur Zam-Zam itu terkubur. Dan yang menggali mendapatkan mimpi. Ketika bermimpi disuruh menggali air Zam-Zam. Kemudian digalilah oleh Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib inilah orang yang menggali kembali sumur Zam-Zam. Dan dialah orang yang bernazar nanti. Dialah orang yang bernazar. Katanya Abdul Muttalib, kalau aku diberikan 10 orang anak laki-laki, maka aku bernazar akan aku sembelih salah satunya. Itu juga bentuk perbuatan jahiliyah yang mana 2 minggu yang lalu sudah kita sampaikan beberapa tentang kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi sosial umat pada sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Salah satu kondisi yang kemarin kita sebut apa? Tentang apa? Kondisi pernikahan. Ya, jadi pada masa jahiliyah itu kondisi pernikahan itu ada 4 cara, ya. Yang pertama sama seperti yang kita lakukan saat ini, khitbah, dinikahkan oleh walinya. Kemudian kondisi yang kedua, boleh digauli oleh 10 orang laki-laki. Seorang wanita ini boleh digauli oleh 10 orang laki-laki. Kemudian setelah digauli, 10 orang laki-laki ini kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan tatkala seorang wanita ini yang tadi digauli oleh 10 orang pria ini hamil, maka wanita ini boleh memilih salah satu di antara 10 orang yang menggaulinya. Itu kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga juga sama. Boleh digauli oleh 10 orang laki-laki, tapi bedanya dengan yang kedua adalah ketika seorang wanita hamil, dia datang kepada seorang, ya kalau saat ini namanya kita hakim ya. Kalau orang dulu namanya tokoh lah ya. Tokoh meminta pendapat dari seorang tokoh tersebut, nanti dialah yang menentukan siapa ayah dari seorang wanita yang hamil tadi. Itu adalah beberapa kondisi jahiliyah pada masa sebelum Rasulullah SAW diutus. Sama seperti nazar ini. Ya, kalau nanti aku dikaruniai 10 orang anak laki-laki, maka aku bernazar aku akan sembelih salah satunya. Itu adalah nazarnya Abdul Muttalib. Yang mana semua ini kakek-kakek beliau ini mempunyai kontribusi yang sangat besar di kalangan kaum Quraisy yang menyebabkan mereka menjadi tokoh. Ya, kok sekarang kita kan tokoh seperti itu, Pak. Punya kontribusi, itu menjadi seorang tokoh sama kayak zamannya Rasulullah SAW demikian. Bahkan tentang kemuliaan nasabnya Rasulullah SAW ini tidak saja diakui oleh kaumnya atau hanya dengan kaum Quraisy saja, tetapi kemuliaan nasabnya Rasulullah SAW juga diakui oleh Raja Romawi Heraklius. Ketika itu Abu Sufyan datang ke Romawi. Ini siapa nih? Ada orang yang mengaku sebagai nabi, kemudian mengajak aku untuk mengikuti agamanya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ketika masih kafir saat itu, yang mana beliau sampaikan Nabi Muhammad memiliki keturunan yang agung. Dia Muhammad memiliki silsilah garis keturunan yang sangat mulia di antara kami. Karena mulianya garis keturunan Nabi, maka tidak pernah ditemukan adanya musuh Allah yang mencemooh garis nasab beliau.
Padahal mereka selalu mencari-cari jalan kesempatan untuk mengotori kredibilitas dan nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian itu juga sebuah sudah Allah takdirkan. Namanya Nabi Muhammad itu, para musuh-musuh Allah saja kalau ingin mencela Nabi Muhammad dari segi nama itu nggak bisa. Mau diplesetin seperti apa nggak bisa. Karena Muhammad saja artinya terpuji. Bagaimana sesuatu yang terpuji mau diplesetkan? Dari segi namanya aja, orang-orang kafir nggak sanggup untuk mencela nama beliau. Kemudian untuk mencela nasab beliau juga nggak mungkin. Karena Rasulullah SAW memiliki garis keturunan mulia. Seperti yang dikatakan oleh Abu Sufyan tadi. Muhammad memiliki garis keturunan paling mulia di antara kami. Bahkan Raja Romawi Heraklius pada saat itu juga mengiyakan, ya, tidak mengingkari hal tersebut. Bahwasanya Rasulullah SAW memiliki garis keturunan yang mulia. Kemudian, apa rahasia Rasulullah SAW terpilih dari suku yang paling terhormat? Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, di antara hikmahnya adalah agar misinya mengajak kepada persamaan derajat atau penegakan keadilan tetap terbangun di atas landasan yang kokoh dan bukan didasari oleh kondisi kejiwaan yang selama ini terhimpit. Ya. Mungkin kalau Rasulullah SAW diutus misalkan dari nasab atau dari kaum yang tidak terpandang, mungkin ketika membawakan atau mengajak orang-orang menyeru dakwah ini, menerima dakwah ini, mungkin orang-orang akan menolak. Siapa dia gitu katanya kan? Mungkin misal ada orang Buddha atau orang Badui tiba-tiba ngaku jadi Rasul, diutus risalah, mengajak orang banyak untuk masuk Islam. Mungkin orang-orang banyak yang nolak lah ya, banyak yang menolak. Tapi Allah pilih Rasulullah diutus dari keluarga yang memiliki nasab yang terpandang untuk itu. Ya, memiliki nasab terpandang agar lebih mudah untuk mengajak orang-orang, meyakinkan orang-orang untuk menyeru agama Islam. Ya, kok bisa kita bayangkan katanya bagaimana respon kabilah-kabilah yang ada di jazirah tersebut apabila dengan tiba-tiba ada hamba sahaya yang muncul untuk memimpin di antara kabilah-kabilah Quraisy. Padahal orang-orang kafir saja berkata meskipun beliau memiliki nasab yang tinggi ini sebagaimana yang difirmankan Allah, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryatain azim, dan mereka berkata mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang besar dari salah satu dua negeri yaitu Mekah dan Taif ini, ya. Jadi ini adalah kata-katanya orang Quraisy. Kemudian manfaat yang kedua, Rasulullah SAW diutus dari keluarga yang memiliki nasab yang terhormat adalah ketika dakwah Rasulullah SAW ini ditentang, ketika dakwah Rasulullah SAW ini diperangi oleh orang-orang yang tidak setuju atau enggan untuk menerima dakwahnya Rasulullah, maka akan ada perlindungan dari keluarga beliau untuk menahan cemoohan, menahan godaan, menahan celaan-celaan orang yang enggan untuk menerima dakwah yang mulia ini. Ya, itu adalah salah satu bentuk kenapa dipilihnya Rasulullah SAW dari nasab yang terhormat, dari keluarga yang terhormat untuk itu. Misal mungkin kalau kita sekarang, Pak, ada orang masuk Muslim dari orang kufar misalkan, tapi dia dari keluarga orang terpandang. Pasti ada salah satu keluarganya karena dia orang terpandang, dijaga nih anak ini, nggak mungkin langsung, misal kalau mungkin bukan orang dari orang terpandang, dimusuhi nggak ada yang jagain kan. Tapi karena mungkin dari keluarga terpandang, dijaga dari hal-hal yang akan merugikan beliau. Begitu pula dengan Rasulullah SAW, dipilih dari keluarga yang memiliki nasab yang mulia, dan ketika ada kalangan yang menentang dakwah ini, maka akan ada perlindungan, ya, akan ada perlindungan dari keluarga beliau mengenai hal ini. Dan ketika orang itu ingin menggoda, yang melindungi paman beliau, dan paman beliau adalah Abu Thalib yang memiliki kemuliaan di antara kaumnya, maka orang-orang yang menentang dakwah ini akan enggan, nggak bisa untuk menyentuh Rasulullah SAW. Ini juga salah satu hikmah dipilihnya Rasulullah SAW dari keluarga terpandang atau nasab yang mulia. Kemudian tentang peristiwa gajah.
Yang pernah mendengar ini Pak, peristiwa gajah itu kawan? Ya, peristiwa gajah yaitu ketika Raja Abraha dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, jadi ini terjadi sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Ada yang mengatakan 2 bulan sebelum Rasulullah SAW dilahirkan terjadilah peristiwa gajah ini. Yang mana kisahnya pada saat itu seorang raja, ya, atau seseorang kisahnya adalah Abraha. Yang mana Abraha ini bukan raja, tetapi wakil raja Habasyah, ya, wakil raja Habasyah yang kedudukannya ada di Yaman. Ketika itu dia iri, ya, atau heran melihat kok banyak orang-orang setiap bulan haji lebih banyak mengunjungi Ka'bah daripada negeri Yaman. Akhirnya karena keirian inilah Abraha ini membuat sebuah kuil apa sih namanya? Tempat peribadatan yang besar yang dihiasi oleh emas-emas yang lebih bagus daripada Ka'bah. Ya. Yang mana tempat kuil ini dinamai dengan Al-Qulais, namanya Al-Qulais, ya. Dibuat ini semua ia bangun agar mengalihkan keinginan orang-orang untuk berkunjung ke Ka'bah. Ya, saya buat istana saya buat tempat peribadatan yang lebih bagus daripada Ka'bah agar orang-orang lebih tertarik mengunjunginya daripada mengunjungi Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang tetap mengunjungi Ka'bah untuk melakukan haji pada saat itu. Tapi bisa dibedakan Pak ya, hajinya sebelum Rasulullah SAW diutus dengan hajinya umat-umat saat Rasulullah SAW diutus itu berbeda hajinya. Ya, ada kondisi haji pada saat itu telanjang sambil tawaf. Sebelum Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW lahir, itu kondisi haji pada saat itu ada. Orang telanjang biasa. Cewek cowok telanjang, nggak ada nafsu keliling, tawaf. Dan itu semua dihilangkan pada saat Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Rasul. Ya, nanti itu kita akan ceritakan. Ya, jadi karena keirian ini dia buat namanya kuil yang bernama Al-Qulais namanya. Dibuat agar memalingkan keinginan orang-orang untuk mengunjungi Ka'bah teralihkan untuk mengunjungi Al-Qulais ini. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi malah sebaliknya. Sampai akhirnya membuat Raja Abraha geram akan hal ini. Akhirnya memutuskan untuk menyerang Untuk menyerang Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi di sini ada cerita. Tatkala Abraha dan pasukannya sudah bersiap-siap atau sudah menyiapkan pertempuran yang amat besar itu, atau pasukan yang amat besar itu untuk menghancurkan Ka'bah, dipimpin langsung oleh dia, ada satu gajah yang besar yang dia tunggangi, itu nggak mau berdiri, Pak. Dia mengajak jongkok, dipecuti, dipukul agar mau jalan menuju Mekah, nggak mau jalan tetap. Tapi kalau dipalingkan pandangannya menuju ke arah selain Mekah, maka gajah ini mau berdiri dan jalan. Itu salah satu yang membuat mereka heran, kenapa nih gajah kok nggak mau? Jalan aja nggak mau. Ya, tapi ini semua adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nanti kabilah-kabilah yang dilewati oleh Abraha ini semuanya ditawan, semuanya dikuasai untuk tunduk kepada dia. Tapi sesampainya dekat dengan Mekah, salah satu hewan ternak, kalau nggak salah 20 ekor kambing kalau nggak salah, itu diambil. Punyanya Abdul Muttalib itu diambil oleh Abraha. Kemudian Abraha meminta itu di depan, kemudian Abdul Muttalib meminta kembali hewan-hewan ternaknya yang disita kepada Abraha untuk dikembalikan. Menghadaplah Abdul Muttalib di hadapan Abraha, meminta kembali hewan ternaknya yang disita. Tapi apa katanya Abraha pada saat itu? Awalnya, aku memiliki rasa hormat terhadapmu karena engkau memiliki pandangan yang baik di kalangan masyarakat Quraisy. Tapi atas permintaanmu ini untuk meminta kembali hewan ternakmu, maka rasa hormatku hilang. Kenapa kamu tidak minta saja agar Mekah ini tidak kita hancurkan? Itu lebih meningkatkan kemuliaanmu di hadapanku. Tapi ketika kamu meminta hewan ternakmu, tidak minta Ka'bah atau Ka'bah tempatmu untuk berhaji itu dilindungi, itu menghilangkan rasa hormatku terhadapmu. Itu seperti itulah percakapannya. Apa katanya Abdul Muttalib? Adapun kambing-kambing yang engkau sita, maka akulah tuannya. Adapun Ka'bah yang ingin kau hancurkan, maka dia sudah memiliki tuannya sendiri. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Kalau kambing urusannya adalah aku, kalau Ka'bah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Secara mengatakan demikian. Tapi apa? Setelah itu dikirimkanlah burung-burung ababil membawa batu-batu dari neraka untuk menghancurkan Abraha dan para bala tentaranya. Kemudian seperti yang diabadikan di dalam surah Al-Fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ya, sampai akhir ayatnya. Ini adalah berkaitan tentang, maaf tadi bukan 20 ya, lebih dari itu. Ada 200 ekor unta kalau nggak salah. Di sini katakan 200 ekor unta milik Abdul Muthalib itu disita sama Abraha. Kemudian turunlah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para ulama sejarah mengatakan peristiwa pasukan bergajah terjadi pada bulan Muharram bertepatan dengan akhir Februari atau awal bulan Maret tahun 571 Miladiyah atau sekitar sebulan setengah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dari peristiwa gajah ini apa? Yang pertama bisa kita simpulkan adalah peristiwa atau hikmah yang pertama adalah peristiwa gajah ini meningkatkan kemuliaan atau kedudukan kaum Quraisy di antara kaum-kaum yang lain. Karena kaum-kaum yang lain itu semuanya disandra, Pak. Semuanya dikuasai kecuali Quraisy. Ya, karena kemuliaannya itulah akhirnya Quraisy memiliki atau semakin naik tingkat kredibilitasnya, tingkat kemuliaannya di tengah-tengah kabilah Arab yang ada pada saat itu. Itu adalah salah satu hikmahnya. Kemudian di sini disebutkan kemudian setelah itu adalah tentang nasab, ya. Kita kembali lagi kepada nasab. Kita sudah berbicara tadi. Nah, di sini tadi kita sudah mengatakan kisah tentang Abdul Muthalib pernah bernazar, kalau seandainya aku dikarunia 10 orang anak laki-laki maka aku akan sembelih salah satunya. Nah, kemudian Abdul Muthalib ini benar-benar mempunyai 10 orang putra. Nama-namanya adalah, yang pertama adalah anaknya Al-Harith, kemudian Az-Zubair, kemudian At-Talib, kemudian Abdullah, kemudian Hamzah. Itu juga paman beliau, anaknya Abdul Muthalib. Salah satunya adalah Hamzah, yang nanti beliau adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Paman beliau yang masuk Islam. Yang mana beliau adalah nanti juga orang yang akan mati-matian membela beliau. Kemudian ada Abu Lahab. Kemudian ada Al-Ghaidak. Kemudian ada Al-Muqawwam. Kemudian ada As-Saffar. Kemudian ada Al-Abbas. Ya, tadi ada Abdullah, ada Hamzah sudah disebutkan. Dan di antara 10 orang putranya Abdul Muthalib disebutkan oleh para ulama yang paling tampan wajahnya itu ayahnya Rasulullah SAW, Abdullah. Yang paling tampan wajahnya adalah Abdullah. Kemudian adapun anak putri yang dimiliki Abdul Muthalib itu ada 6. Nanti Pak di 10 orang putra itu nanti ada khilaf. Ada yang mengatakan ada 12, ada yang mengatakan 13 putranya. Tapi yang lebih kuat adalah putranya Abdul Muthalib itu ada 10 yang tadi kita sebutkan. Kemudian juga dia memiliki anak putri jumlahnya 6, yaitu Ummul Hakim, ada Barrah, ada Atikah, ada Abdullah, ada Atikah, kemudian ada Safiyah, ada Arwa, ada Umaymah. Yaitu anak 6. Yang seperti ini. Kemudian ada sebuah kisah juga tadi ketika Abdul Muthalib memiliki 10 orang anak sesuai yang ia harapkan, maka nazar yang dulu pernah ia ucap benar-benar ingin ditunaikan. Dia tancapkan anak panah, bertuliskan 10 nama anaknya. Kemudian dilesatkanlah anak panah siapa yang nanti menjadi tumbal atau nazarnya Abdul Muthalib.
Apa yang akhirnya terjadi? Anak panah itu menancap ke satu nama. Siapa? Abdullah, ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat itu juga Abdul Muttalib kembali ke rumahnya mengambil pedang, pedang yang sangat tajam, pedang yang terhunus untuk benar-benar melakukan atau menunaikan nazarnya. Tetapi dicegah oleh saudara-saudaranya Abdul Muttalib agar mengurungkan nazarnya, yaitu untuk menyembelih salah satu di antara 10 anak-anaknya. Tapi setelah dicegah, apa yang dikatakan Abdul Muttalib, lantas bagaimana cara saya mengganti nazar itu? Kemudian disarankan agar untuk pergi ke seorang peramal. Mendatangkan seorang peramal untuk meminta solusi untuk nazar dia. Akhirnya disebutkan oleh seorang peramal tersebut, kalau begitu aku beri engkau solusi, ya, tancapkan kembali anak panah, ya, kemudian tancapkan pula nama Abdullah dan nama 20 ekor unta. Ya. Kalau setiap kali anak panah ini menancap ke nama Abdullah, maka tambah 20 ekor unta, jadinya 40. Kalau masih menancap, tambah 20 lagi, sampai segitu seterusnya. Dan itu benar-benar dilakukan Abdul Muttalib. Dilakukan hal demikian, setiap melesakkan atau melepaskan anak panah, selalu menancap ke Abdullah. Sampai dilipat gandakan 20 sampai 100 ekor unta. Yang mana nanti yang demikian itu diklaim oleh Islam untuk menjadi solusi diatnya orang yang terbunuh. 100 ekor unta. Untuk mengganti sebuah nyawa, itu adalah membayar 100 ekor unta. Ya. Dari situlah awal mula kisahnya. Ya. Dan setelah lesakan terakhir, baru akhirnya melesat ke unta. Akhirnya tidak jadi tersembelih, maka disembelihlah 100 ekor unta ini di depan Ka'bah. Yang mana nanti ini jadi cikal bakal diat pada syariat Islam dalam bab jinayah, menjadi diat orang yang menghilangkan nyawa seseorang. Ya, jadi orang yang menghilangkan nyawa seseorang itu diatnya 100 ekor unta, Pak. 100 ekor unta. Dan itu sangat mahal sekali. 1 ekor unta aja berapa harganya? Nggak sanggup ya. Ya. Dan ini adalah berkaitan tentang kisah dari nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai sini mau diskusi atau gimana, Pak? Ya biar lebih hidup, mungkin diskusi saja ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan 40 tahun sebelum kenabian. Yang mana nanti Masya Allah kisah kelahirannya Rasulullah ini Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kasih spoilernya aja ya. Katanya di dalam disebutkan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, ya, pengarang 41 kunci memahami sirah nabawiyah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, ini yang mengatakan langsung ibundanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika aku mengandung anakku, aku bermimpi keluar cahaya dari kemaluanku. Cahaya ini menembus sampai Kisra, istanahnya orang Romawi. Aku tidak tahu apa yang maksud dari mimpiku ini. Dan itu adalah tanda-tanda akan dilahirkannya orang yang mulia. Yang mana ketika Rasulullah mimpi ini, yaitu ibunda melihat cahaya yang memancar dari kemaluannya sampai ke Kisra. Di Kisra apa yang terjadi, Pak? Lantai istanahnya terbelah menjadi 2. Kemudian tiba-tiba api yang selalu disembah pada bertahun-tahun lamanya itu tiba-tiba padam. Bahkan pada saat itu saking herannya, nanti Raja Kisra itu memanggil semua dukun. Ini apa yang terjadi ini? Tidak ada satupun dari dukun yang dipanggil itu bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Karena pada saat itu pintu-pintu langit ditutup, rahasia-rahasia langit ditutup dan dijaga. Barang siapa yang ingin mencuri rahasia-rahasia langit, dilempari oleh bintang-bintang oleh para malaikat. Nah, dari sebelumnya dilahirkan aja sudah terjadi fenomena yang seperti ini. Yang nanti akan menjadi orang yang dilahirkan dari rahim ibundanya Aminah akan menjadi orang yang akan diingat oleh umat sepanjang masa.
Bahkan orang-orang non-muslim pun mengakui keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau seandainya orang non-muslim saja mengakui Nabi kita, harusnya kita sebagai seorang muslim lebih mengakuinya, tidak hanya mengakui, tapi menjalankan sunnah-sunnahnya. Ini adalah bentuk kemuliaan yang tadi sudah kita sampaikan. Mungkin kita tutup untuk pembahasan atau penyampaian materi kita pada saat ini. Kita lanjutkan dengan mungkin diskusi lah atau apa istilahnya ya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Kalau gitu kita sudahi saja ya. Bukan disudahi untuk selamanya, tapi disudahi untuk dilanjutkan kembali insyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.